Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Kateloper yang beriman, ketemu lagi pada kali ini dengan Harzali Sultan Channel. Pada YouTube kita kali ini kita akan membahas perawatan kapas tembak saat mambung. Perawatan kapas tembak mambung itu tidaklah sulit kalau kita pahami dan tidak terlalu memaksa kapas tembak kita untuk mambung. Jadi kapas tembak mambung itu yang pertama diawali rontonya bulu halus di bagian kepala atau di bagian dada. Kemudian yang kedua rontonya bulu ekor. Jadi bulu ekor diikuti dengan bulu sayapnya. Walaupun proses perontokan bulu ini tidaklah terlalu cepat sesuai dengan harapan kita. Jadi kalau seandainya prosesnya lambat, jangan kita memaksakan memberi sesuatu yang tidak kita ketahui. Karena proses perontokan bulu itu dia akan jatuh sesuai dengan proses yang dia kehendaki. Oleh karena itu kita harus sabar. Nah, pada proses ini yang harus kita pahami, pada proses perontokan bulu, apa yang harus kita lakukan. Jadi pada saat kapas tembak kita mambung, pada proses perontokan bulu ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, vol kerodong. Jadi kapas tembak kita mulai dia merontokkan bulu halus, itu kita volkan kerodong. Yang kedua, mandi kapas tembak kita tetap kita mandikan, tapi durasi mandinya kita jarangkan. Umpamanya seminggu cukup 1 atau 2 kali salam 1 minggu. Yang ketiga, jemur. Jadi jemur kapas tembak saat proses perontokan bulu itu kita hentikan. Jadi jangan sampai kita kapas tembak kita coba-coba untuk jemur. Jadi kalau ingin diablah sebentar, cukup kita di tempat yang sejuk saja atau tidak kena sinar matahari langsung. Jadi jemur kita. Yang keempat, pemberian buah. Pemberian buah ini untuk membantu proses mempercepat kapas tembak kita merontok bulu. Itu sebaiknya kita beli buah pepaya yang tekstur buahnya itu lebih lembut sehingga lebih mudah dicerna, sehingga ini bisa membantu proses kapas tembak untuk mempercepat merontok bulunya. Jadi beberapa hal yang harus kita pahami saat proses perontokan bulu. Saya ulangi. Jadi yang pertama tadi kita kerodong full. Yang kedua kita mandi itu kita jarangkan, cukup 1 atau 2 kali dalam seminggu. Yang ketiga kita jemurnya kita off. Yang keempat pemberian buah. Kemudian bisa juga kita posisikan kapas tembak kita di tempat yang tenang, di tempat yang sepi. Bisa kita pilih sendiri sesuai dengan keinginan kita sebagai perawatnya. Berikutnya proses kapas tembak mambung saat dia sedang mendorongkan bulunya atau lagi dokor atau bulu-bulu muda mulai tumbuh. Nah, pada proses ini yang harus kita pahami yaitu kapas tembak tetap kita mandikan, tapi mungkin durasinya lebih sering daripada proses perontokan. Jadi pada saat kapas tembak sudah mulai tumbuh bulu-bulu halus, jadi boleh kita mandikan. Kalau saya berdasarkan pengalaman, saya mandikan 2 atau 3 kali seminggu. Ya, ini untuk apa? Kita mandikan itu lebih sering agar pori-pori bulunya itu terbuka. Setelah kita mandikan, kita mulai umpamanya kita angin-anginkan sebentar. Jadi kita mandikan sambil kita membersihkan kandang dan karpetnya itu agar tetap bersih dan terjamin dari atau terhindar dari jamur yang ada. Yang kedua, pada proses ini jemurnya juga kita off-kan.
kita off-kan. Tidak usah kita jemur pada saat burung mambung sedang dokor atau sedang bertumbuh bulu-bulu yang muda. Yang ketiga, pemberian buah. Pemberian buah ini namanya burung pemakan buah, tetap kita beri tiap hari. Kemudian kalau bisa agar bulunya nanti tumbuhnya lebih enak dipandang, lebih mengkilap, bisa buah itu kita beli, kita beri atau kita poles dengan minyak ikan. Kemudian yang keempat, pengerodongan masih tetap kerodong full. Jadi pada saat, saya ulangi, pada saat kapas tembak dokor atau mulai tumbuh bulu mudanya, hal yang kita lakukan yaitu mandinya bisa 2 atau 3 kali, jemur kita off, buahnya tetap kita rutin pemberiannya, bisa kita tambah dengan minyak ikan agar tumbuh bulunya lebih mengkilap atau lebih indah. Dan yang keempat, pengkerudungan kapas tembak kita saat proses dokor itu tetap kita kerodong full. Kemudian sisi hal lain yang harus kita perhatikan saat kapas tembak kita dokor, tapi ini sudah hampir selesai, mungkin kondisi dokornya atau kondisi kapas tembak kita itu kondisinya sudah 70 mungkin 80% hampir selesai. Nah, di sini kita harus lebih hati-hati. Kalau kita tidak hati-hati akan membuat kapas tembak kita menjadi macet bunyi atau tidak menutup kemungkinan yang awalnya kapas tembak kita ini buka ekor. Saat kita salah dalam perawatan pada kondisi 75 atau 80% kapas sudah hampir selesai dokor, kita salah perawatannya, ini akan berakibat fatal. Apa yang harus kita lakukan pada saat ini? Saat proses 7 atau 80% ini selesai dokor, kapas tembak kita mulai kita embunkan. Jadi kapas tembak kita mulai kita embunkan, jemur. Kemudian yang kedua, jemur kita mulai jemur tipis, mungkin bisa kita laksanakan 5 atau 10 menit. Kemudian berikutnya pengerodongan kita tidak perlu pengerodongan full agar kapas tembak kita bisa mulai beradaptasi. Kalau selama ini dia gerudung full, mungkin kita kurangi durasi kerudungnya, cukup di siang hari, mungkin kisaran jam 9 sampai jam 16 itu kita kerodong, lalu sisanya sore dan pagi kita abla. Karena itu pada proses ini memang kita harus hati-hati. Kadang-kadang salah kita dalam penafsirannya, kita pikir kapas tembak kita sudah full mambungnya, padahal kapas tembak kita sebenarnya belum selesai. Jadi saya ingat kembali, pada saat kapas tembak ini mambung hampir selesai, mungkin kisaran 75 atau 80%, kapas tembak kita mulai embun, menjemur tipis, pengerodongan kita mulai kurangi, kemudian pemberian buah kita mulai berikan buah yang berkreasi sesuai dengan keinginan kita. Pada saat ini tidak perlu kita setting dulu kapas tembak kita. Yang jelas kapas tembak kita saat proses penyelesaian mambung ini dalam kondisi sehat. Dan yang terakhir yang harus kita pahami, pasca mambung. Jadi proses kapas tembak kita pasca mambung ini biasanya durasinya kan sudah hampir 2,5 bulan atau 3 bulan. Itu ditandai biasanya ekor yang paling panjang itu sama rata, dan bulu sudah agak kecoklatan tua, tidak ada lagi rontok bulu-bulu yang lain. Nah, saat ini kita harus pastikan bahwa kapas tembak kita sudah selesai mambung.
perawatan kita mulai dengan perawatan kita harian sebelum kapas tembak ini mambung. Oleh karena itu saya sarankan kepada pemain kapas tembak saat pasca mambung ini agak rentan, atau biasanya kapas tembak kita di rumah dia mulai buka ekor. Beberapa kali kita track, pada awalnya dia buka ekor. Pada saat kita bawa ke gantangan, mungkin gantang pertama karena dia lama sudah tidak ikut lomba, kapas tembak kita buka ekor, bahkan mungkin bisa jadi juara atau jadi pemenangnya. Tapi setelah itu kapas tembak kita tidak mau buka ekor, bahkan bisa macet. Apa yang terjadi pada saat itu? Setelah kita pahami bahwa kapas tembak kita ini pasca mambung itu kita terlalu cepat untuk mengetrek atau mengikutnya lomba. Oleh karena itu hati-hati, pasca mambung kita harus sabar. Kalau proses mambungnya itu 3 bulan atau 2,5 bulan, setidaknya kita tunggu dululah sampai bulan keempat. Jadi bulan keempat kita yakinkan kapas tembak kita selesai mambungnya, baru kita ikut trek. Itu pun tidak boleh kita paksa setiap minggu. Kalau bisa cukup kita ikuti lomba atau kita trek dengan kawan pemain kapas tembak, itu cukup sebulan 2 kali saja, sampai dengan kapas tembak kita benar-benar selesai mambungnya. Itu saja Katulopor yang budiman yang dapat kami sampaikan proses perawatan kapas tembak mambung. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ini kami sampaikan berdasarkan pengalaman merawat kapas tembak saat mambung. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang baik silakan diikuti, yang tidak baik silakan kita tinggalkan. Ini kita hanya berbagi pengalaman. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapas tembak kalian semuanya jadi kapas tembak yang baik, disegani di tempatnya masing-masing, bukan di daerah kita masing-masing. Sukses selalu. Salam Bukor, salam besetan, salam kapas tembak, salam satu hati untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arzali Sultan Channel dimanapun kalian berada, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa pertanyaan subscriber tentang perawatan kapas tembak mambung, mulai dari pertama awal mambung, pertengahan saat bulu muda akan tumbuh, sampai dengan perawatan kapas tembak pasca mambung. Perhatikan penjelasan yang akan kita jelaskan pada YouTube kali ini.